Kita akan buka kesempatan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan atau ingin mendalami apa yang disampaikan oleh Dr. Fad, Pak Ede dan juga Pak Zazuli. Kami persilahkan, kita lihat dulu kepada admin, kami minta untuk membuka layar. Ya Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, ini kami juga dari studio yang baru, ini baru dibuka. Jadi masih lihat-lihat situasi gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak dan Ibu, kami persilahkan, raise hand. Kita menggunakan webinar sekarang. Atau ada yang sudah menggunakan teks? Ya. Oke, kalau belum ada, kami persilahkan kepada Pak Ede. Kira-kira bagaimana caranya kita mengkloning Dr. Fatima, Pak, kalau dari sisi pendidikan? Kan kalau tadi Pak Zazuli mengatakan kita perlu banyak Dr. Fatima nih. Cloningnya bukan cloning barangkali, yang mesti kita sering lakukan adalah kita nanti ini yang Pak siapa Zazuli sampaikan tadi. Jadi besok kan bisa gini ya, kita akan menerima mahasiswa baru kan, testingnya ini sebagian juga walaupun Simakui ini sudah mulai dengan tes komputer di daerah gitu ya, tidak datang gitu. Ini menarik ya. Nah, jadi nanti bisa kita buat misalnya kalau UI bisa punya 90 peserta, UGM ada beberapa gitu. Nah, mungkin kita bisa punya 500 mahasiswa baru tuh. Nah, itu pertama kali itu diisi itu basicnya oleh Dr. Fatima, Dr. Liz gitu. Ini loh profil yang mau Anda tuju gitu. Karena itu jangan main-main. Tadi kan saya mengambil yang dari Forbes ya. Satu, creativity. Nah, kita jangan kalah kreatif. Minimal kreatif bikin forum gitu. Yang kedua, integritinya. Nah, Bu Dr. Fatima ini orang yang begitu kuat integritinya setelah creativity. Dan kemudian juga kemampuan komunikasinya. Nah, komunikasinya yang barangkali ini kita kan sebenarnya orang itu membutuhkan role model. Saya kira itu Pak Andre. Memang cloningnya caranya dengan begitu. Yang tentu saja berikutnya adalah kita juga sebenarnya tadi saya rada kurang sedikit lah ya mengenai empowering ya. Jadi seorang pemimpin yang bagus itu kan ketika mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Itulah yang barangkali empowering leadership ya. Jadi bukan begitu dia sukses kemudian cerita begini. Rumah sakit Perta Medica itu sukses kapan? Waktu dipimpin Dr. Fatima. Setelah Dr. Fatima pergi, nggak ada yang sukses. Ini barangkali tantangan untuk Dr. Fatima ya, untuk melahirkan sebuah sistem yang nanti bisa melahirkan pimpinan-pimpinan yang baru. Saya mengamati Pelni juga nih Bu, jangan sampai Ibu pergi legasinya ikut pergi. Terima kasih. Ya, Pak Ede. Ya, Dr. Fad, pertanyaan dari Pak Yopi Simargi, saya juga bundling dengan tadi statement, di mana Bu Fad atau Dr. Fad itu mengkader ya supaya nanti legacy yang sudah sekarang dipersiapkan itu tetap bisa dilanjutkan. Karena saya mencatat sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Ede, itu teorinya John Campbell yang mengatakan bahwa tidak ada rumah sakit yang hebat kalau pemimpinnya tidak hebat. Dan kita sudah bisa lihat beberapa rumah sakit ketika ditinggal pemimpinnya itu down. Nah ini berarti ya, silakan Dr. Fad. Kapan kita bisa memastikan bahwa leaders yang ada di follower itu bisa menjadi leaders? Nah ini nomor satu adalah menurut saya kita perlu memintarkan mereka. Karena kalau kita memintarkan para followers itu kerjaannya leaders itu menjadi lebih ringan. Dan kapan mereka bisa melaksanakan membuat eksekusi? Saya belajar dari Pak Mulyadi ya Pak ya, guru kita tuh Pak, Pak Andre. Dia Pak Mulyadi. Betul ya Pak Andre ya, guru kita namanya Pak Mul ya Pak ya, yang guru manajemen yang pertama kali itu loh Pak, itu Pak Mulyadi ya. Betul kan? Nah Pak Mulyadi itu bilang gini sama saya, dan itu kata-kata beliau itu mempengaruhi hidup saya. Sebenarnya kalau saya mau bilang isinya apa yang diceritain sama Pak Mulyadi waktu saya belajar di Mars di UGM, itu kebanyakan saya ambil dari beliau. Seperti contohnya adalah bagaimana pendelegasian bisa dilakukan. Pendelegasian bisa dilakukan itu kalau orang itu kompeten dalam ilmu,
kompeten dalam melakukan eksekusi. Nah, yang saya ajarkan pada mereka adalah bagaimana cara melakukan eksekusi dengan cepat, apalagi dalam kondisi uncertainty dan kompleks dan ambigu. Itu adalah harus ditemani oleh data. Sehingga di mana saya memimpin, biasanya saya mengembangkan data. Data kita itu penting sekali, apalagi data medis. Data keuangan itu penting. Kebanyakan direktur rumah sakit itu nggak mau ngerti keuangan, nggak mau ngerti tentang EBITDA margin, nggak mau ngerti tentang cost structure. Di mana masalah kita sebenarnya? Kenapa kita tidak bisa survive? Itu kemungkinan adalah karena cash flow. Kemudian karena earning kita kecil, karena kita tidak bisa mengefisiensikan proses kita. Nah, yang saya ajarkan pada mereka adalah bagaimana mereka mempelajari dari hal-hal yang detail. Karena dari hal-hal yang detail itu mereka akhirnya punya kemampuan untuk melihat operasional healthcare itu dasarnya adalah peduli dengan hal-hal yang sederhana dan kecil tadi, tapi dampaknya yang besar. Ya, jadi kami ambil contoh aja kalau kelihat operasional rumah sakit bagaimana memanage obat-obatan yang atau SDM yang kemungkinan cost structure-nya itu tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, kita referensinya mana? Referensinya market. Nah, reference market ini marketnya mana sih yang paling efisien? Apakah Siloam, apakah mitra keluarga, apakah Hermina? Itu coba kita lihat dipecah. Karena itu cost structure-nya mereka itu udah masuk ke dalam market yang bisa diterima market global. Dari sana kita belajar, kita perbaiki bagaimana rumah sakit kita harus jalan, harus dibawa kemana. Nah, itu memerlukan kompetensi baik untuk melakukan mengidentifikasi masalah, karena pada situasi yang kompleks, mendefinisikan masalah itu harus benar. Setelah mendefinisikan masalah benar, maka kita bisa mencari jalan keluar yang paling baik itu apa dari permasalahan yang kita temukan daily basis, sehingga kita bisa improvement dalam daily basis juga, dan everybody akan improve. Itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman teman-teman di operasional untuk menjadi leaders. Nah, tapi bagaimana melihat situasi COVID? COVID ini harus dilihat dengan opportunity mindset. Contohnya, ketika seluruh bandara terbuka oleh karena ada relaksasi PSBB, apa sih yang paling dibutuhkan oleh ekonomi untuk membangun ekonomi kita kembali? Ya, itu banyak sekali. Ya, bagaimana tenaga kerja itu bekerja? Itu pasti butuh yang namanya tes. Kita pasti butuh, orang itu harus masuk karena orang yang berkumpul itu harusnya mengikuti protokol medis. Nah, untuk bisa mengikuti protokol medis itu kita perlukan mereka salah satunya selain adalah distancing, physical, social, dan segala macam, cuci tangan dan masker, itu perlu diedukasi. Itu adalah sebenarnya opportunity untuk kita bagaimana melakukan saya bilangnya ini Pak, peduli dan lindungi itu kami sekarang lagi coba di kreativitas lagi, diinovasikan lagi, disambung dengan mesin kami yang sebanyak 18 mesin untuk menghasilkan tes PCR ataupun tes ini itu semuanya dibikin di digital, sehingga orang untuk mengetahui bahwa dirinya bebas dari COVID atau apa itu cepat, sehingga dia bisa melakukan aktivitas ekonominya. Pabrik-pabrik juga membutuhkan, kafe-kafe membutuhkan, hotel membutuhkan. Itu semua itu terbuka lebar opportunity yang bisa kita lakukan. Edukasi kepada seluruh perusahaan-perusahaan, itu rumah sakit punya kompetensinya. Edukasi bagaimana yang namanya new normal di dalam hidup di kantor, di usaha-usaha lainnya, di hotel dan sebagainya. Jadi menurut saya, walaupun dalam kondisi COVID, kita masih bisa melihat opportunity, dan yang kedua, ketika kita melihat COVID, maka juga kita perlu melihat non-COVID. Nah, pasien non-COVID kita mau dikemanain? Karena pasien non-COVID kita ini bergerak di satu bisnis yang disebut dengan defensive business, yaitu bisnis yang nggak ada habisnya. Karena orang sakit itu dia membutuhkan bagaimana dia bisa bekerja, yaitu kalau dia sehat. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan industri healthcare ini adalah industri yang sangat baik gitu, industri yang banyak pahalanya. Kalau menurut saya industri yang sangat bermanfaat. Jadi kita harus melakukannya, melihat opportunity itu dengan banyak hal, bagaimana di mana kita bisa berperan, dan disitulah ketika kita melihat kreativitas kita bahwa inovasi kita perlu dilakukan, bagaimana kita mengubah
model bisnis kita. Jadi dalam new normal itu, di dalam pengertian saya ini takut waktunya habis, sekalian aja saya ngomong new normal itu bukan saja kita berdampingan antara ekonomi dengan bisnis dilakukan, tetapi new normal adalah new culture, new business model, ya. Kemudian juga adalah sebuah new value in our mindset gitu, sehingga kita waktu melaksanakan new normal ini bukan sekedar menjalankan protokol kesehatan, tetapi membuka model-model bisnis baru yang bisa kita lihat, telemedicine, edukasi obat. 40% pasien itu nggak memerlukan datang ke rumah sakit. Gimana nih kita mengambil porsi 40%? Dan lagi, terus kemudian bagaimana kita meningkatkan dari layanan-layanan umum yang hanya bread and butter, kita tingkatkan layanan kita ke kuartener, services, sehingga pasien tetap akan ada. Kemudian kita melihat lagi yang namanya opportunity ketika orang nggak bisa pergi ke Singapura. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah the moment tadi yang disampaikan oleh Pak Ade, the moment yang sangat luar biasa yang kita miliki. Kemudian the moment juga untuk alat kesehatan, obat-obatan, raw material yang dibutuhkan untuk obat, itu kita belajar dari lesson learn dari COVID ini. Sebenarnya banyak sekali Pak yang kita bisa belajar dari situasi pandemi kemarin. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Fat. Ini satu pertanyaannya kita keep dulu. Pertanyaannya adalah bagaimana melepaskan ego sektoral dan menembus. Tapi ada satu yang ingin bertanya dari Rumah Sakit Darmais. Kami persilahkan dari Rumah Sakit Darmais. Terima kasih Pak Andreas, guru saya. Terima kasih juga Dr. Fatima. Dr. Fatima ini makin cantik ya, saya lihat dari waktu ke waktu. Jadi ini dok, jadi saya sangat kagum melihat Dr. Fatima makin dahsyat sekarang, makin baik, jauh makin bagus sekali. Dr. Fatima, jadi tadi terkait dengan dengan meta leadership, itu kan pasti Dr. Fatima sebetulnya menghadapi juga banyak sekali kendala sebetulnya. Nah, jadi hambatan-hambatan, mungkin kita menyebutnya sebagai tantangan. Nah, jadi tantangan apa yang terberat yang dihadapi oleh Dr. Fatima dan bagaimana Dr. Fatima menghadapinya? Nah, mungkin pengalaman dokter itu berguna untuk kita-kita semua. Terima kasih Dr. Fatima. Ya, terima kasih. Ya, saya akan menjawabnya nggak terlalu panjang. Jadi ketika kita menghadapi para staf kita, nakes kita takut sekali menghadapi COVID, yang nomor satu yang saya lakukan adalah ikut di dalamnya. Jadi saya masuk ke ICU, saya masuk ke rawat inap untuk melihat bagaimana mereka bekerja. Dengan demikian kita bisa menjadi mereka tuh kembali semangat bahwa kita bersama dengan mereka gitu Pak. Itu kira-kira contoh kecil saja bagaimana kita bekerja menghadapi tantangan, ketakutan daripada karyawan atau nakes. Kedua, tantangan yang lain adalah bagaimana logistik itu bisa Nah, kami membangun yang namanya SIM logistik. Jadi sistem informasi logistik ini kita bangun dan di-entry oleh seluruh dari 70 rumah sakit. Sehingga kita tahu mana rumah sakit yang kekurangan obat parastamolnya misal, kekurangan obat oseltamivirnya, kekurangan azitromisinnya, kekurangan hidroksikloroquine, kita tahu semua. Jadi kita membuat bagaimana tantangan-tantangan itu menjadi sesuatu akhirnya membangun sistem gitu loh. Jadi akhirnya kita lihat loh ini ternyata mengelola 70 rumah sakit dengan membangun dashboard logistik, membangun dashboard pasien, membangun dashboard bed di seluruh 70 rumah sakit itu memudahkan kita. Dan tadinya mungkin menyuruh mereka mau mengentry itu tantangannya di situ. Jadi caranya bagaimana mereka mau mengentry, yaitu kita ada edukasi kepada siapa yang mengentry, siapa yang bertanggung jawab, dan kalau kita perlukan encourage dari pimpinan ya kita minta tolong bagaimana ini di-encourage supaya mereka mau mengisi. Kira-kira itu yang dilakukan. Jadi perfection hanya bisa terjadi apabila kita mengatasi tantangan dan kita nggak mungkin bisa perfect tanpa tantangan. Kira-kira itu Pak. Baik, terima kasih Dr. Fat dan juga Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Saya kira
kita harus mengakhiri sampai di sini. Sayang sekali karena Dr. Fat sudah ditunggu, ada 2 lagi meeting besar. Dan tadi Dr. Fat sudah mencoba untuk mengatur waktunya untuk bersama dengan kita. Kami sangat apresiasi kepada Dr. Fat dan juga Pak Ide dan Pak Jazuli atas presentasi dan pembahasannya. Banyak pelajaran yang sudah bisa kita tarik dari sini. Dan kami sampaikan selamat dan sukses untuk Dr. Fat. Nah, kami ingin undang lagi nanti untuk kuliah perdana semua institusi manajemen rumah sakit di Indonesia, gitu ya Pak Ide? Ya. Terima kasih Pak Ede, Pak Sari, Pak Zazuli, Dr. Lis, terima kasih, Dr. Andre, terima kasih. Mohon saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatemah, sukses selalu ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Kita beri aplaus yang meriah dan apresiasi untuk Dr.